Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Habibullah dengan nomor induk mahasiswa 0525066602. Pada kesempatan kali ini, sini saya akan menjawab dan menjelaskan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Pada tugas 2 ini, sini kita disuruh membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran, di mana aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah dapat input menu restoran, memiliki pesanan, menghitung total biaya, yang mana terdapat diskon 10% dan penawaran beli satu gratis satu untuk kategori minum. Kemudian bisa mencetak struk pesanan, kemudian terdapat manajemen menu aplikasi yang memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan dan menu untuk pengelola menu restoran. Petunjuk pengerjaan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2 itu disuruh membuat kelas menu dan juga disuruh membuat kelas utama, kelas main, sebagai metode untuk menampilkan daftar menu. Format untuk menampilkan data adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Penggunaan array dalam pengelolaan menu restoran dan pesanan pelanggan. Penggunaan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya, mencetak struk pesanan. Penggunaan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus, dan menampilkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Oke, langsung saja kita aplikasikan pada kesempatan ini. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans ya sebagai praktek sebuah aplikasi sederhana untuk restoran. Oke, yang pertama sini kita terdapat 2 kelas, yaitu kita membuat kelas menu dan kelas main sesuai dengan instruksi. Di kelas menu ini, jadi kelas ini adalah merupakan blueprint atau cetakan dari objek-objek menu yang ada di restoran. Kalau dalam dunia nyata, menu itu kan ada nama makanan, ada harga, dan dia masuk kategori apa. Nah, di sini semuanya saya representasikan dalam bentuk kelas. Ya, di bawahnya ada 3 variabel dengan modifier ya, private. Kenapa private? Supaya datanya tidak bisa sembarangan diakses atau diubah dari luar kelas, jadi aman dan terkontrol. Variabelnya ada string nama untuk menyimpan nama item, misalnya nasi goreng ya standarnya lain. Yang kedua ada integer harga untuk menyimpan harga ya. Yang ketiga ada string kategori sebagai ya menyimpan jenis menu, apakah makanan atau minuman. Dengan pendekatan ini, setiap item menu yang kita buat akan mempunyai struktur data yang rapi dan konsisten. Dan selanjutnya sini ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang pertama kali dijalankan saat kita membuat objek baru di kelas ini. Kita buat new menu nasi goreng 15.000 kategori makanan. Nah, ini yang mengeksekusi input adalah konstruktor ini. Di sini ada this.name sama dengan name ya, artinya variabel yang ada di kelas ini diisi dengan nilai yang dikirim oleh pengguna. Begitu juga untuk harga kategori. Kenapa pakai this? Ya, untuk membedakan antara nama variabel kelas dan parameter yang kita kirim. Ya, kemudian di bawah sini ada getter name, setter name ya. Ini adalah metode standar dalam konsep OOP yang digunakan untuk mengambil atau mengakses sebuah data yang bersifat
private get name atau getter name untuk mengambil nilai, set name atau setter name untuk mengubah nilai. Contohnya kalau get name digunakan kalau kita mau menampilkan nama menu, dan set name digunakan kalau kita mau mengubah nama menu. Dengan getter dan setter ini data tetap aman, tapi tetap bisa kita kelola dengan cara yang benar. Oke, itu saja penjelasan dari menu. Selanjutnya kita ke kelas main. Ini adalah kelas main. Kelas ini wajib ada pada aplikasi Java karena dalamnya terdapat metode sebagai titik awal program dijelaskan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan di kelas main ini. Kelas main ini adalah pusat logika program. Jadi semua proses mulai dari menampilkan menu, menerima pesanan, sampai pengelolaan menu restoran dilakukan di sini. Ini saya akan menjelaskan ya sedikit ya bagian dari kelas ini. Di bagian paling atas ini saya mendeklarasikan beberapa variabel penting. Ya, pertama ada static menu. Jadi di sini adalah array dari objek menu, tempat kita menyimpan menu makanan dan menu minuman ya restoran. Kenapa pakai array? Karena sesuai dengan instruksi bahwa kita harus menggunakan array untuk menyimpan data menu. Kemudian di sini ada static integer jumlah menu. Ini adalah jumlah menu awal yang disediakan meskipun array berkapasitas 20. Menu awal hanya 8 item. Lalu kita menggunakan static string dalam pemesanan nama dan integer dalam pemesanan jumlah. Ini menggunakan array. Kenapa 2 array? Ya, karena saya menyimpan nama menu di satu array dan jumlah pesanan di array lainnya. Ini teknik sederhana untuk menyimpan data tanpa membuat kelas tambahan. Lalu di sini ada static scanner input new scanner system. Ini scanner digunakan untuk membaca input dari keyboard karena aplikasi ini berbasis konsol. Scanner wajib digunakan. Oke. Jadi dalam metode main ini sendiri kita di sini ada dua pemanggilan. Yang pertama yaitu isi menu awal, dan kedua yaitu menu utama. Jadi ketika pemrograman dijalankan, yang dilakukan adalah ya mengisi menu default restoran. Yang kedua menampilkan menu utama program. Oke, di metode isi menu awal ini, jadi saya berisi 4 makanan dan 4 minuman sesuai dengan instruksi 4 makanan dan 4 minuman. Dan di sini ada metode menu utama. Jadi metode ini adalah tampilan utama aplikasi yang dengan menggunakan while true, karena program ini akan terus berjalan sampai user memilih keluar ya. Dan dalamnya ada switch case berdasarkan input user. Jadi dalam tampilan menu utama ini ada menu pelanggan dan menu pengelolaan ya, sesuai dengan tugasnya itu terdapat menu pelanggan dan menu pengelolaan. Kemudian ada tampilan menu di sini. Jadi metode ini menampilkan daftar menu restoran berdasarkan kategori. Kenapa memakai pengulangan? Karena saya ingin makanan dan minuman tampil dalam kelompok terpisah. Yang atas merupakan kelompok makanan, yang bawah kelompok minuman. Kemudian di sini ada menu pelanggan. Jadi metode ini digunakan saat pelanggan ingin memesan pesanan. Ya, pertama saya reset pesanan indeks menjadi 0 supaya pesanan baru tidak tercampur. Lalu di sini ada loop ya, yaitu menampilkan menu ya, meminta user
memasukkan nama menu, kemudian ada tulis selesai jika berakhir dalam pemesanan, atau cari menu dengan metode cari menu. Jika ketemu, user mengisi jumlah pesanan. Jika tidak ketemu, coba lagi, continue. Jadi loop ini terus berjalan sampai pelanggan mengetik selesai, maka akan berhenti. Selanjutnya yaitu metode cari menu. Ya, ada metode khusus untuk mencari menu berdasarkan nama. Sini contohnya if menu get nama equal ignore cache name. Kenapa menggunakan equal ignore cache? Ya, supaya pencarian tidak sensitif huruf besar maupun huruf kecil. Jadi ketika diketik huruf besar atau huruf kecil, ya semuanya terbaca, tetap ketemu. Selanjutnya yaitu ada metode hitung total dan struk. Jadi setelah pelanggan selesai memesan, ya sistem menampilkan struk. Nah, di sini dilakukan perhitungan subtotal, kemudian juga ada diskon 10% jika total belanja lebih dari 100.000 sesuai dengan instruksi. Ada juga sini promo beli 1 gratis 1 untuk minuman jika total lebih dari 50.000, dan juga ada pajak 10% dari total biaya, dan juga ada layanan 20.000. Jadi metode ini menggunakan perulangan untuk menghitung subtotal dan total keseluruhan. Kemudian di metode menu kelola, ini adalah menu untuk pemilik restoran. Jadi tadi yang pertama adalah menu pelanggan, yang kedua ada menu pengelola. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di menu pengelola ada 5, yaitu kita ada tambah menu, ubah nama, menghapus menu, lihat menu, dan tombol kembali. Ya, kita menggunakan while true agar program ini terus berjalan sampai user atau pengelola pilih kembali atau keluar. Kita akan membahas sedikit tentang tambah menu. Bisa menambah, yaitu pertama suruh mengetik nama baru, kedua memasukkan harganya, kemudian memilih kategori makanan atau minuman, dan setelah berhasil maka akan muncul notif menu berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu ada ubah menu. Untuk mengubah menu makanan maupun minuman, setelah kita masuk, kita disuruh memasukkan nomor menu yang ingin kita ubah. Kemudian nanti akan ada konfirmasi apakah Anda ingin mengubah, ya jawabkan aja atau tidak. Jika ya, maka akan berubah, jika tidak akan dibatalkan. Selanjutnya yaitu metode hapus menu. Ya, sama untuk menghapus menu-menu yang ada di daftar menu. Ketika kita masuk ke daftar hapus menu, kita nanti disuruh untuk memasukkan nomor yang ingin dihapus, kemudian akan disuruh konfirmasi iya atau tidak. Jika tidak akan dibatalkan, jika iya maka akan berhasil dihapus. Selanjutnya yaitu metode konfirmasi. Ini metode untuk menghandle konfirmasi pengguna. Kenapa dibuat metode sendiri? Ya supaya tidak duplikat kode, karena digunakan di 2 tempat, ubah dan hapus. Nah, loop akan terus meminta input sampai user mengetik iya atau tidak. Oke, itu saja codingannya. Sini kita akan mengerun aplikasi yang telah kita buat tadi. Oke, ini adalah tampilannya. Ada menu pelanggan dan menu pengelola sesuai dengan instruksi. Kita akan mencoba ke nomor 1 dulu, ke menu pelanggan. Di sini ada daftar-daftar menu yang kita telah buat. Ada daftar makanan dan daftar minuman. Contoh masuk ke nama nasi goreng misalkan, kita enter, kita jumlahkan misalkan 2. Kemudian kita masuk bakso misalkan, kita 5. Kita terus minum misalkan es teh 5, atau lagi susu panas 5. Oke, kita cukup. Kita dengan klik selesai maka akan mengakhiri pesanan. Jebret. Ya, ini berikut struk pemesanan: nasi goreng 2 30.000, bakso 5 75.000, es teh 5 225.000, susu panas 5 45.000. Total itu 187. Karena melebihi 100.000 maka diskon 10%, yaitu 17.500. Pajaknya 10%. Karena lebih dari 50.000 maka promo beli 1 gratis 1 untuk minuman, dan biaya pelayanan 20.000. Kemudian kita cek menu 2.
kita cek tambah menu. Nama baru ya misalkan pempek. Karena seorang Palembang, kita coba pempek. Oke, harga murah saja 5.000 kita versi. Kategori makanan. Kita cek apakah sudah masuk ke daftar menu. Ya, pempek hadir di menu makanan. Kemudian kita coba nomor 2, yaitu ubah menu. Masukkan nomor yang ingin diubah. Kita coba ubah pempek tadi nomor 9. Apakah Anda yakin? Ya, sesuai instruksi kita disuruh membuat iya atau tidak, dan sini sudah muncul dan ada dan berhasil. Kita ketik saja ya, nama baru, karena kita ubah jadi kita mengubah nama baru. Ceplak, karena saya suka seblak, harganya 10.000 aja. Oke, kita cek nomor 4 apakah sudah terganti. Oke, pempek di nomor 9 sudah terganti seblak. Kemudian di menu kelola kita nomor 3 yaitu hapus menu. Coba kita hapus nomor 9 tadi, sebelah kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Ya, saya yakin. Oke, menu berhasil dihapus. Tertulis ya, menu berhasil dihapus. Kita cek apakah sudah benar-benar terhapus. Kita cek lihat menu. Ya, nomor 9 sudah tidak ada, artinya sudah terhapus. Oke, kembali nomor 5 dan 3. Oke, itu adalah aplikasi sederhana dalam sebuah restoran yang menampilkan daftar menu, yang menampilkan menu utama yaitu menu pelanggan dan menu pengelola sesuai dengan instruksi Bapak Guru bahwa kita disuruh manajemen dua menu yaitu menu pelanggan dan menu pengelola. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Di sini saya ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.